Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kini kita sudah memasuki bulan Desember. Bagaimana suasana hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kakak dan adik ketika masuk bulan Desember? Apa yang muncul dalam memori kita? Kalau saya masuk bulan Desember, yang teringat adalah Malam Kudus. Karena lagu itu yang sangat berkesan. Ya, tapi sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau hentar kami di tahun 2024. Dari bulan ke bulan hingga kami masuki sekarang berada di bulan Desember. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terlebih didikan Tuhan melalui setiap peristiwa yang kami alami. Untuk kami semakin mempersembahkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami mau renungkan firman-Mu, kiranya pengurapan Roh Kudus atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Matius pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat yang ke-19. Ya. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Ayat ini saya potong dari serangkaian ayat-ayat dalam perikop kelahiran Yesus Kristus. Disebutkanlah di bagian ayat ini Yusuf sebagai suami dari Maria. Suami di sini sebenarnya dalam artian dia menjadi tunangan Maria yang memang posisinya seperti seorang suami tetapi tidak hidup bersama seperti seorang suami istri. Kita tahu kisah ini. Ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, ternyata pada suatu waktu didapati oleh Yusuf, Maria mengandung. Mengapa Maria mengandung? Kita sudah tahu. Itu karena Roh Kudus. Dan isi kandungan Maria adalah bayi Yesus. Yusuf tidak tahu apa penyebab Maria mengandung. Bagi Yusuf, Maria mengandung karena Maria sudah berbuat yang tidak benar, sudah tidak setia kepada Yusuf. Dan konsekuensi dari seorang wanita yang mengandung dan belum bersuami secara resmi adalah konsekuensinya, ya keluarganya Yusuf dipanggil untuk memberi hukuman kepada Maria, yaitu dengan merajam Maria dengan batu. Itu menurut aturan hukum di masyarakat Yahudi. Ketika diketahuinya Maria mengandung, pas ini melukai hati Yusuf. Kecewa, ya, marah, ya. Tetapi yang luar biasa di sini dari Yusuf dituliskan di ayat yang ke-19 dari pasal 1 Injil Matius. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Di sini saya tidak menguraikan panjang tentang tulus hati, tapi ada satu ciri orang yang tulus hati, yaitu tidak akan mencemarkan orang yang telah menyakiti hatinya.
tidak akan membalas jahat dengan jahat, tidak akan membalas disakiti dengan menyakiti. Saya tegaskan ulang, tidak mau mencemarkan nama Maria. Yusuf bisa saja dia marah, dia ekspresikan marahnya, dia katakan ke banyak orang. Bisa saja Yusuf mendatangi Maria dan menunjuk-nunjuk dan memaki-maki. Kamu sudah mengkhianatiku, kamu tidak setia. Boro-boro seperti itu. Yusuf pun tidak mau berkata-kata yang buruk tentang Maria kepada orang lain yang bisa merupakan luapan balas dendamnya. Inilah si tulus hati itu. Tidak mau mencemarkan nama orang. Dunia sekarang, apalagi kalau kita baca di medsos, aduh luar biasa. Makian, cacian, bahkan kita tidak tahu menahu tentang seseorang, tapi kita bisa saja tiba-tiba ikut-ikutan di grup, lalu ikut-ikutan mencaci dan memaki. Padahal belum tentu orang yang dicaci dan dimaki, yang dicemarkan nama baiknya itu adalah salah. Saya berharap kita semua tidak terpengaruh dengan budaya caci maki. Budaya mencemarkan nama orang lain. Ujaran kebencian diungkapkan. Itu sudah menjadi kebiasaan. Yang setiap hari kalau kita membaca media sosial, isinya seperti itu. Kiranya kita semua yang mendengar renungan ini, merenungkan kembali perjalanan hidup yang sedang dilalui. Mari kita belajar tulus hati. Seperti Yusuf. Tulus hati, ini dalam sudut pandang Tuhan. Melihat hatinya Yusuf. Karena kesaksian atau ungkapan Yusuf, orang yang tulus hati, itu bukan kata siapa-siapa, bukan kata pendeta. Tetapi kata firman Tuhan. Orang yang tulus hati. Jadi Tuhan melihat hatinya si Yusuf benar-benar bersih, lurus. Tidak ada agenda-agenda terselubung dalam tindakannya. A ya A, B ya B. Itulah orang yang tulus. Mau dilihat dari sudut manapun orang yang tulus, kalau dia A ya A. Mau lihat dari belakang, A. Dari depan, A. Pokoknya kalau isinya A ya A. Itulah orang yang tulus. Mengapa tulus? Karena hidup dijalani seturut dengan firman Tuhan hari-hari. Yang dijalaninya adalah praktek firman Tuhan. Kasih yang dari Tuhan memenuhi hatinya. Dan dalam ia menghadapi segala sesuatu, ia berpusat kepada Tuhan. Ia tidak berusaha mencari nama baik. Ia tidak berusaha membangun kesan-kesan ia baik. Ia tulus, transparan. Secara khusus di mata Tuhan. Memang kita bisa menyembunyikan kesalahan, kekurangan, ketidakbersihan hati kita, niat-niat buruk kita dari orang, tapi tidak dari Tuhan. Tapi Yusuf diberi kesaksian oleh Injil Matius, orang yang tulus hatinya. Izinkan saya mengatakan, Yusuf adalah si tulus hati. Terang benderang di mata Tuhan terlihat dan tidak terlihat kebengkokan. Agenda-agenda yang terselubung. Ia hidup apa adanya. Nah, karena ia tulus, maka dia merasa aman dalam menghadapi hidup ini. Sekalipun dirugikan, sekalipun disakiti, sekalipun dikecewakan, harga dirinya tidak turun, tidak ambruk, tidak berkurang. Malah ia mau menjaga Maria, menjaga nama baiknya. Karena itu Yusuf
tidak mencemarkan nama Maria. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, mungkin kita mengalami banyak hal. Mari kita belajar dari si tulus, yaitu Yusuf. Mari kita doakan orang-orang yang memberkati kita, tapi kita juga doakan orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan kita. Yuk kita doakan. Kiranya di bulan Desember, kita belajar dari sosok orang yang terlibat dalam peristiwa Natal, yaitu Yusuf, si tulus itu sendiri. Kiranya kita akan dituntun untuk menjalani hidup semakin hari semakin tulus. Teruslah menjadi tulus, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk kami hidup berkenan kepadamu. Hidup tulus. Hidup menerima, mensyukuri apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan tidak mendalaskan kejahatan dengan kejahatan. Justru mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Termasuk bagi orang-orang yang dinilainya merugikan dirinya. Tuhan, berilah kami hati yang seperti itu. Ampuni niat-niat buruk. Ampuni kemunafikan. Ampuni ketidaktulusan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan ajari kami di hari ini, esok, lusa, dan mendatang untuk tulus seperti Yusuf. Dalam tuntunan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kita terus tulus di hadapan Tuhan, pasti Tuhan tuntun kita dan mampu menjalaninya. Sehingga Tuhan terus berkenan dan bersukacita karena melihat kita yang demikian. Sampai jumpa di Victorious Devotion kemudian hari. Tuhan memberkati.